Hekate adalah dewi dengan sejarah yang kaya. Tetapi tentu saja dia tidak benar-benar memiliki nama sebesar Zeus atau Athena. Tapi itu tidak berarti dia tidak layak dibahas. Hekate adalah dewi Yunani kuno dengan sejarah yang kompleks dan beragam. Dia sering dikaitkan dengan sihir, persimpangan, dan bulan. Ia telah dihormati dan ditakuti oleh orang-orang selama berabad-abad. Asal-usul Hekate. Asal-usul Hekate sedikit membingungkan, namun beberapa orang berpikir dia ada sebelum dewa-dewa Olimpia. Kemungkinan berasal dari Timur Tengah. Mitos Yunani sering menggambarkan dia sebagai putri Persia dan Asteria, menghubungkannya dengan Titans. Mitos Hekate menonjol karena hubungannya dengan persimpangan. Di zaman kuno, orang melihat persimpangan sebagai ruang terbatas, garis tipis yang memisahkan dunia mortal dan dunia rohani. Hekate dipercaya mengatur ruang-ruang ini. Sering menampilkan dirinya dengan 3 kepala atau 3 tubuh untuk melambangkan kehadirannya di 3 titik alam. Hekate juga memiliki asosiasi yang kuat dengan sihir dan supranatural. Dia sering berpartisipasi dalam sihir dan ritual, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada mereka yang memanggilnya. Beberapa cerita bahkan menggambarkan pengajaran sihirnya kepada manusia. Ratu Malam. Hekate banyak dihubungkan dengan sihir. Hekate juga sering ditunjukkan memiliki ikatan dekat dengan bulan. Kadang-kadang orang menyebutnya Ratu Malam. Dan dia berbagi hubungan dengan fase bulan dan gelombang. Asosiasinya dengan bulan mungkin juga menyebabkan hubungannya dengan dunia bawah tanah dan orang mati. Hekate memainkan peran penting dalam mitologi dan agama Yunani kuno. Tapi, sayangnya, dewa-dewa lain yang lebih terkenal telah sedikit menutupi warisannya. Namun, beberapa praktisi sihir modern dan okultisme terus menghormati dan menghormatinya. Pengaruhnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk budaya pop kontemporer. Selain itu, Hekate juga dikenal sebagai penjaga pintu gerbang menuju dunia bawah. Tempat di mana ia memainkan peran penting dalam menuntun roh-roh yang telah meninggal. Hekate juga diceritakan menjadi salah satu tokoh yang muncul ketika Hades, sang dewa dunia bawah, menculik Persephone, dewi kesuburan dan panen. Saat Persephone sedang bermain di padang rumput, Hades tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan menculiknya ke dunia bawah. Demeter yang putus asa mencari putrinya yang hilang dan meratapi kepergiannya dengan menolak membiarkan tanaman tumbuh, sehingga menciptakan musim dingin. Hekate yang merasa iba kemudian menolong dan menasehati Demeter selama pencarian Persephone. Hekate yang dikenal sebagai dewi penjaga persimpangan dan penuntun jiwa di dunia bawah mungkin memberikan bantuan atau nasihat kepada Demeter dalam upayanya mencari Persephone. Berabad-abad telah terlewati hingga akhirnya Demeter menemukan Persephone. Naas, karena terlalu lama berada di dunia bawah tanah, seorang dewi pun merasakan kelaparan. Persephone memakan beberapa butir biji delima dunia bawah. Biji-biji itu membuatnya terikat kepada Hades. Menemui keputusasaan, Demeter dan Hekate pun kembali ke dunia atas. Hekate dalam budaya populer. Dewi Hekate telah membuat beberapa penampilan dalam budaya populer selama bertahun-tahun. Sering mengacu pada asosiasi dengan sihir, bulan, dan supranatural. Berikut adalah beberapa contoh. Dalam serial Percy Jackson, Hekate digambarkan sebagai 3 orang sekaligus, seorang wanita muda, seorang krone, dan monster yang menakutkan. Dalam acara populer American Horror Story, Coven, Hekate ditampilkan sebagai karakter yang digambarkan sebagai Dewi Crossroads. Hekate juga telah disebutkan dalam karya fiksi dan budaya pop lainnya, termasuk musik, seni, dan permainan. Anda mungkin bertemu dengannya jika Anda pernah bermain Assassin's Creed. Fakta lainnya tentang Dewi Hekate. Meskipun umum Hekate menunjukkan dia dengan 3 kepala atau tubuh, ini melambangkan penguasaannya atas 3 titik persimpangan jalan. Beberapa orang mengatakan itu karena dia unggul dalam 3 domain, persimpangan jalan, sihir, dan bulan. Yang lain menyarankan dia menghargai pilihan dan kemampuan untuk melihat beberapa arah secara bersamaan. Dia mendapatkan gelar Ratu Malam yang menghubungkannya dengan bulan. Asosiasinya meluas ke fase bulan dan gelombang, menandai ia sebagai sosok yang sangat kuat. Dia memiliki hubungan dengan dunia bawah tanah dan orang mati, yang mungkin
membuatnya tampak menakutkan. Tetapi, dia juga berdiri sebagai pelindung dan panduan kepada para pengikutnya. Menyeimbangkan kegelapan, kecerdasan, dan kebijaksanaan yang dikenalnya, membuatnya menjadi dewi untuk saran atau pembicaraan. Hekate mungkin kekurangan penyembah, tidak seperti dewa-dewi Yunani yang lainnya, tapi pengaruhnya ini justru bertahan karena banyak praktisi modern sihir dan okultisme memandangnya dengan sangat tinggi. Pengaruhnya mempengaruhi berbagai bentuk budaya pop. Meskipun tidak begitu terkenal seperti dewa lainnya, dia tetap menjadi sosok yang signifikan. Jadi, gimana menurut kalian? Mau jadi penyembah Hekate? Gimana cerita tentang Hekate? Ada yang mau menambahkan atau ada yang punya saran? Kita diskusi di kolom komentar. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.